Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamic Student Channel, channel yang membahas mengenai seputar Islam dunia. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita yang akan kami sajikan. Riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau lahir sekitar 13 Rajab 23 sebelum Hijriah, 599 Masehi. Dan meninggal 21 Ramadan 40 Hijriah, 661 Masehi. Beliau adalah khalifah keempat yang berkuasa. Setelah sepeninggalan Nabi, beliau termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai salah satu pemeluk Islam awal, ia telah terlibat dalam berbagai peran besar sejak masa kenabian, meski usianya terbilang muda, bila dibandingkan dengan sahabat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Beliau mengikuti semua perang, kecuali perang Tabuk, juga berperan sebagai sekretaris dan pembawa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga ditunjuk sebagai pemimpin pasukan pada perang Khaybar. Sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Beliau adalah salah satu daripada Khulafaur Rasyidin umat ini. Masa kekuasaan beliau merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam, karena saat itulah terjadi perang saudara pertama dalam tubuh umat Muslim yang berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Kelahiran dan kehidupan keluarga beliau. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, ia dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Rasulullah, sekitar tahun 599 Masehi atau 600 Masehi. Usia Ali terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih diperselisihkan hingga kini, sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang berbeda 27 tahun, ada yang menyebut 30 tahun bahkan 32 tahun. Nama asli beliau adalah Asad bin Abu Thalib. Ayah dari Asad adalah salah seorang paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asad yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus, yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Makkah. Kehidupan awal, Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya anak laki-laki. Uzur dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri beliau, yaitu Khadijah, untuk mengasuhnya dan menjadikannya putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib, yang telah mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masih kecil hingga dewasa, sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa remaja, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, riwayat-riwayat hadis seperti Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut, atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Pada titik ini, Ali berusia sekitar 10 tahun. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebagai anak asuh, berkesempatan selalu dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berkelanjutan hingga dia menjadi menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum sufi, bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu masalah ruhani, atau yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf, yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus kepada Ali, tetapi tidak kepada sahabat-sahabat yang lain. Didikan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek zahir atau syariah dan batin atau tasawuf, telah menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak. Kehidupan di Makkah sampai hijrah ke Madinah. Ali bersedia tidur di kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan menggagalkan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ia tidur menampakkan kesan bahwa Nabi yang tidur, sehingga masuk waktu menjelang pagi, mereka mengetahui bahwa Ali yang tidur,
sudah tertinggal 1 malam perjalanan, Nabi telah meloloskan diri ke Madinah bersama Abu Bakar. Kehidupan Ali di Madinah. Pernikahan. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Ia tidak menikah dengan wanita lain ketika Fatimah masih hidup. Tertulis dalam Tarikh Ibnu Katsir, setelah itu Ali menikah dengan Ummu Banin binti Haram, Laila binti Mas'ud, Asma binti Umais, Sahbah binti Rabia, Umamah binti Abil Esh, Haula binti Jafar, Ummu Said binti Urwah, dan Mahabah binti Imru'ul Qais. Julukan. Ketika Muhammad SAW mencari Ali menantunya, ternyata ia sedang tidur. Bagian atas pakaiannya tersingkap dan debu mengotori punggungnya. Melihat itu Nabi SAW pun lalu duduk dan membersihkan punggungnya sambil berkata, "Duduklah, wahai Abu Turab, duduklah." Turab yang berarti debu, atau tanah dalam bahasa Arab. Julukan tersebut adalah julukan yang paling disukai oleh Ali. Pertempuran yang diikuti pada masa Nabi SAW. Perang Badar. Beberapa saat setelah menikah, pecahlah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Di sini, Ali betul-betul menjadi pahlawan, di samping Hamzah, paman Nabi SAW. Banyaknya orang Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali, masih dalam perselisihan, tetapi semua sepakat, bahwa, beliau menjadi bintang lapangan, dalam usia yang masih sangat muda, yang berumur sekitar 25 tahun. Perang Khandaq. Perang Khandaq, juga menjadi saksi nyata, keberanian Ali bin Abi Thalib, ketika memerangi Amr bin Abdi Wud. Dengan satu tebasan pedangnya, yang bernama Zulfikar, Amr bin Abdi Wud terbelah menjadi 2 bagian. Perang Khaybar. Setelah perjanjian Hudaybiyah, yang memuat perjanjian perdamaian, antara kaum muslimin dengan Yahudi, di kemudian hari Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut sehingga perang melawan Yahudi pun terjadi. Dan mereka bertahan di benteng Khaybar yang sangat kukuh, biasa disebut dengan Perang Khaybar. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Besok, akan aku serahkan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta Allah dan Rasul-Nya pun mencintai dia. Allah akan membukakan dan memenangkan pertempuran ini melalui tangannya." Maka, seluruh sahabat pun berangan-angan untuk mendapatkan anugerah kehormatan tersebut. Namun, ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapat kehormatan itu, serta mampu menghancurkan benteng Khaybar, dan berhasil membunuh seorang prajurit musuh yang terkenal jagoan dan pemberani bernama Marhab, lalu menebasnya dengan sekali pukul hingga terbelah menjadi 2 bagian. Peperangan lain. Hampir semua peperangan yang terjadi beliau ikuti, kecuali Perang Tabuk, karena ia mewakili Nabi Muhammad SAW untuk memimpin kota Madinah. Sebagai khalifah, peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam, yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah, tidak mempunyai pilihan lain. Selain Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah, memaksanya, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Dan ini, menjadikan Ali satu-satunya khalifah, yang dibayat secara massal, karena khalifah sebelumnya, dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Sebagai khalifah keempat, yang memerintah selama sekitar 5 tahun. Masa pemerintahannya mewarisi kekacauan, yang terjadi saat masa pemerintah khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya, perang saudara antara umat muslim, terjadi saat masa pemerintahannya. Pertempuran Siffin, yang melemahkan kekhalifahannya, juga berawal dari masalah tersebut. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara, karena kekacauan luar biasa, yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Pembunuhan di Kufah. Pembunuhan Ali, pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah, atau tanggal 27 Januari tahun 661 Masehi, saat sholat di Masjid Agung Kufah, Ali diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia terluka oleh pedang, yang diracuni oleh Abdurrahman bin Muljam saat ia sedang bersujud, ketika sholat subuh. Ali memerintahkan anak-anaknya, untuk tidak menyerang orang Khawarij tersebut, ia malah berkata bahwa, jika dia selamat, Abdurrahman bin Muljam akan diampuni, sedangkan jika dia meninggal,
Abdurrahman bin Muljam hanya diberi satu pukulan yang sama, terlepas apakah dia akan meninggal karena pukulan itu, atau tidak. Ali meninggal 2 hari kemudian, pada tanggal 29 Januari tahun 661 Masehi atau 21 Ramadan 40 Hijriah. Hasan bin Ali memenuhi kisos, dan memberikan hukuman yang sama kepada Abdurrahman bin Muljam, atas kematian ayahnya. Itulah riwayat singkat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga kita semua bisa menjadikan kehidupan para sahabat sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.